Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidin Hidayah. Saya mahasiswa farmasi Universitas Lambang Lampung dengan NIM 223110050. Di sini saya akan membuat video mengenai cara pembuatan obat yang baik atau CPOB tahun 2018 untuk memenuhi tugas mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan steril yang diampu oleh dosen Bapak Apoteker Isbiantoro SSI MKM. Nah, teman-teman pasti tidak asing dengan kata steril. Apa sih yang dimaksud dengan obat steril? Produk steril adalah bentuk sediaan obat dalam bentuk terbagi-bagi yang bebas dari mikroorganisme hidup. Nah, apa aja sih contohnya dari sediaan steril? Misalnya, pasti teman-teman tidak asing dengan salep mata, obat tetes mata, tetes telinga, cairan infus, atau obat suntik. Nah, yang dimana obat-obat tadi itu terbebas dari mikroorganisme hidup. Kenapa obat-obat tadi harus terbebas dari mikroorganisme hidup? Karena dalam penggunaannya, obat-obat tadi tidak melalui garis pertahanan tubuh manusia, yaitu membran kulit dan mukosa. Maka dari itu, sediaan ini harus bebas dari kontaminasi mikroba dan dari bahan-bahan toksis lainnya. Sesuai dengan CPOB, bahwasanya produk steril itu dibuat dengan persyaratan khusus, yang dimana tujuannya adalah untuk memperkecil resiko pencemaran mikroba, partikulat, dan pirogen. Nah, dalam pembuatan produk steril ini itu sangat tergantung dari keterampilan, pelatihan, dan sikap personalia yang terlibat dalam pembuatan. Nah, dalam pembuatan produk steril itu harus sepenuhnya mengikuti metode pembuatan dan prosedur yang ditetapkan secara ketat, karena risiko yang ditimbulkan dari obat jenis ini juga sangat besar. Karena begitu obat ini terkontaminasi, itu bisa menyebabkan infeksi, misalnya sepsis, yaitu inflamasi yang disebabkan karena preparat steril yang tidak memenuhi syarat. Nah, teman-teman, secara garis besar, proses pembuatan produk steril itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, produk disterilkan dalam wadah akhir atau sterilisasi akhir. Yang kedua, produk diproses secara aseptis pada sebagian atau semua tahap. Nah, yang menjadi pembeda di antara dua ini, yang pertama yaitu disterilkan dalam wadah akhir. Ini pensterilan produk terhadap produk yang tahan terhadap pemanasan. Jadi nanti di akhir pembuatan produk itu disterilkan dengan cara pemanasan. Nah, ketika bahan-bahan ini tidak tahan kepada pemanasan, maka dilakukan pensterilan dengan cara yang kedua, yaitu dari awal bahan dan alat-alat semuanya dibuat steril. Jadi tidak ada nantinya pensterilan di akhir, yang dimana produk dari awal pembuatan hingga produk jadi itu sudah steril. Seperti yang kita bilang di awal tadi, bahwasanya produk steril itu terbebas dari mikroorganisme hidup. Nah, apa aja sih contoh-contoh tipe-tipe kontaminan yang ada dalam produk steril? Yaitu dibagi menjadi dua, yaitu viable dan non-viable particles. Nah, partikel-partikel debu, serat, atau material lainnya tersuspensi di udara dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi produk. Partikel-partikel ini bisa mengandung organisme hidup, misalnya bakteri, jamur, spora, dan sebagainya. Nah, semakin banyak partikel yang ada di udara, maka semakin rentan terjadinya kontaminasi produk. Nah, apa aja sih sumber-sumber yang bisa menjadi kontaminasi? Yang pertama itu ada lingkungan udara, yang kedua personil, yang ketiga mesin atau peralatan. Nah, yang pertama itu udara atau lingkungan. Kan sudah pasti dalam ruangan pembuatan produk steril kan pasti ada udara. Nah, di mana udara ini merupakan sumber kontaminan utama dalam proses pembuatan obat. Sehingga di dalam CPOB diatur adanya syarat ruangan. Nah, kualitas produk sangat dipengaruhi oleh kualitas udara yang ada. Persyaratan HVAC dalam proses pembuatan obat diatur sangat ketat dalam CPOB. Yang kedua, manusia atau personel. Tentunya dalam pembuatan produk steril ini ada personel yang menjalankan alat produksi. Nah, terdapat lebih dari 200 jenis spesies bakteri yang berbeda yang ditemukan yang berhubungan dengan manusia. Bakteri-bakteri tersebut ditemukan di usus halus, mata, hidung, mulut, dan kulit. Kulit manusia sendiri dapat mengandung 1000 mikroba per milimeter persegi. Nah, yang ketiga yaitu dari mesin atau peralatan. Tentunya dalam pembuatan produk steril itu pasti menggunakan mesin dan peralatan. Nah, meskipun terlihat sangat halus seperti debu, permukaan mesin atau peralatan dapat menjadi gudangnya bakteri.
Persyaratan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB 2018 itu sangat ketat, yang dimana yang pertama itu ada persyaratan umum, yang kedua personalia, yang ketiga bangunan atau fasilitas, yang keempat peralatan, yang kelima sanitasi, yang keenam ada air, 7 pengolahan, 8 sterilisasi, yang kesembilan filtrasi produk yang tidak dapat disterilkan dalam wadah akhirnya, 10 penyelesaian produk steril, dan yang 11 pengawasan mutu. Nah, dalam pembuatan produk steril itu ada yang namanya desain bangunan, yang dimana bangunan untuk membuat produk steril ini tidak bisa sembarangan. Nah, ada klasifikasi ruang bersih dan sarana udara bersih. Area bersih ini untuk pembuatan produk steril yang digolongkan berdasarkan karakteristik lingkungan yang dipersyaratkan. Nah, tiap kegiatan pembuatan membutuhkan tingkat kebersihan ruangan yang sesuai dalam keadaan operasional untuk meminimalkan risiko kontaminasi oleh partikulan atau mikroba pada produk dan atau bahan yang ditangani. Kondisi operasional dan non-operasional hendaklah ditetapkan untuk tiap ruang bersih. Seperti yang kita bilang tadi, bahwasanya dalam pembuatan produk steril itu ruangnya harus bersih. Nah, pada pembuatan produk steril itu dibedakan menjadi 4 kelas kebersihan. Yang pertama kelas A, yaitu zona untuk kegiatan yang berisiko tinggi, misal zona pengisian, wadah tutup karet, ampul, dan pial terbuka. Penyambungan secara aseptis, umumnya kondisi ini dicapai dengan memasang unit aliran udara laminar atau laminar airflow di tempat kerja. Sistem udara laminar hendaklah mengalirkan udara dengan kecepatan merata berkisar 0,36 sampai 0,54 meter per detik. Ini dari nilai acuan ya. Pada posisi kerja dalam ruang bersih terbuka. Keadaan laminar yang selalu terjaga hendaklah dibuktikan dan divalidasi. Nah, aliran udara searah berkecepatan lebih rendah dapat digunakan pada isolator tertutup dan kotak bersarung tangan atau RABS, Restriction Access Barrier System. Nah, kelas yang kedua yaitu kelas B, yaitu diperuntukkan untuk pembuatan dan pengisian secara aseptis. Kelas ini adalah lingkungan latar belakang untuk zona kelas A. Nah, kelas yang ketiga dan keempat itu ada kelas C dan D, yaitu area bersih untuk melakukan tahap proses pembuatan yang mengandung risiko lebih rendah. Nah, jadi dari kelas A, B, C, dan D itu ada masing-masing tingkatannya, dari mulai yang lebih berisiko tinggi atau kelas A, dan juga untuk pengisian aseptis kelas B, dan untuk kelas C dan D untuk pembuatan yang mengandung risiko lebih rendah. Seperti yang dijelaskan di atas tadi, bahwasanya pada 4 kelas kebersihan, yaitu di zona A itu dipasang unit aliran airflow test. Apa sih yang dimaksud dengan airflow test ini? Airflow test digunakan untuk mengukur kecepatan dan keseragaman aliran udara dan tingkat atau jumlah pasokan udara. Nah, pengukuran distribusi kecepatan aliran udara ini diperlukan dalam ruangan aliran udara searah atau UDAF atau LAF dan jumlah pasokan udara untuk non-LAF. Nah, laju kecepatan aliran udara pasokan atau volume udara yang disuplai ke instalasi bersih per unit waktu juga dapat digunakan untuk menentukan air change. Nah, laju atau kecepatan aliran udara diukur di hilir filter akhir atau disalurkan pasukan udara. Kedua metode ini mengandalkan pengukuran kecepatan udara yang melewati area yang diketahui. Produk steril dalam pembuatannya tentunya sangat rentan untuk terkontaminasi oleh mikroba. Oleh karena itu, perlunya pemantauan ruang bersih dan sarana udara bersih. Nah, ruang bersih dan sarana udara bersih harus dipantau secara rutin pada saat kegiatan berlangsung. Penentuan lokasi pengambilan sampel berdasarkan studi analisis risiko yang dilakukan secara formal dan dari data yang diperoleh selama penentuan klasifikasi ruangan dan atau sarana udara bersih. Nah, untuk zona kelas A, pemantauan partikel hendaklah dilakukan selama proses kritis berlangsung, kecuali bila dijustifikasi bahwa kontaminasi yang terjadi dalam proses dapat merusak alat penghitung partikel atau menimbulkan bahaya, misalnya adanya organisme hidup dan bahan berbahaya radiologis. Nah, sistem pemantauan partikel udara dapat terdiri dari beberapa alat penghitung partikel yang independen, suatu jaringan dari serangkaian titik pengambilan sampel yang dihubungkan dengan manifold pada satu penghitung partikel, atau kombinasi dari kedua sistem tersebut. Sistem yang dipilih hendaklah disesuaikan dengan ukuran partikel. Nah, pada zona kelas A dan B, pemantauan jumlah partikel ukuran lebih dari 50
menjadi penting karena merupakan sarana untuk deteksi dini kegagalan. Terakhir, dalam CPOB cara pembuatan obat yang baik 2018 yaitu personil. Hanya personil dalam jumlah terbatas yang diperlukan boleh berada di area bersih. Hal ini penting khususnya pada proses aseptik. Inspeksi dan pengawasan dilaksanakan sedapat mungkin dari luar area bersih. Personel yang bekerja di area bersih dan steril dipilih secara seksama untuk memastikan bahwa mereka dapat diandalkan untuk bekerja penuh, disiplin, dan tidak mengidap suatu penyakit atau dalam kondisi kesehatan yang dapat menimbulkan bahaya pencemaran mikrobiologis terhadap produk. Jadi untuk personil yang bekerja dalam pembuatan produk steril itu harus yang benar-benar sehat dan tidak mengidap suatu penyakit. Standar higien perorangan dan kebersihan yang tinggi adalah esensial, yang dimana personel yang terlibat dalam pembuatan produk steril diinstruksikan untuk melaporkan semua kondisi kesehatan yang dapat menyebabkan penyebaran pencemaran. Nah, pakaian rumah dan pakaian kerja reguler tidak boleh dibawa masuk ke dalam kamar ganti pakaian yang berhubungan dengan ruang berkelas B dan C. Untuk tiap personel yang bekerja di kelas A atau B, pakaian kerja steril harus disterilkan atau disanitasi dengan memadai. Harus disediakan untuk tiap sesi kerja. Sarung tangan secara rutin didisinfeksi selama bekerja. Masker dan sarung tangan hendaklah diganti paling sedikit pada tiap sesi kerja. Nah, personel yang memasuki area bersih atau area steril harus mengganti dan mengenakan pakaian khusus yang juga mencakup penutup kepala dan kaki. Pakaian ini tidak boleh melepaskan serat atau bahan partikulat dan hendaklah mampu menahan partikel yang dilepaskan oleh tubuh. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai CPOB tahun 2018. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.